Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan tentang manajemen pendidikan non-formal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titin Kartini selaku moderator dan pemateri 1, dan rekan saya Nur Azizah sebagai pemateri 2. Langsung saja kita masuk pada materi pertama. Dalam presentasi kali ini, secara garis besar, manajemen pendidikan non-formal itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan non-formal. Yang kedua, karakteristik pendidikan non-formal. Yang ketiga, bentuk dan jenis pendidikan non-formal. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan non-formal. Dan yang kelima, manajemen penyelenggaraan pendidikan non-formal. Konsep dasar pendidikan non-formal. Menurut Langford, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, agar lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap, melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan non-formal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan menurut Sujana, pendidikan non-formal itu merupakan salah satu dari sekian banyak istilah yang muncul dalam studi kependidikan pada akhir tahun 70-an. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal yaitu 1. Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. 2. Guru adalah fasilitator yang diperlukan. 3. Tidak adanya pembatasan usia. 4. Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. 5. Waktu pendidikan singkat dan padat materi. 6. Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah. 7. Pembelajarannya itu bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Yang kedua itu ada cakupan pendidikan non-formal. Cakupan pendidikan non-formal itu yaitu termasuknya pendidikan massa, pendidikan orang dewasa. Nah, pendidikan massa itu yaitu kesempatan pendidikan yang berkaitan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan berpengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupannya sebagai warga masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, pendidikan orang dewasa itu merupakan proses pendidikan yang terorganisasi dengan berbagai bahan belajar, tingkatan, dan metode baik bersifat resmi maupun tidak resmi, meliputi upaya kelanjutan atau perbaikan pendidikan yang diperoleh dari sekolah, akademi, universitas, atau magang. Selanjutnya yaitu peran pendidikan non-formal dalam pembangunan bangsa. Nah, peran pendidikan non-formal dalam pembangunan bangsa itu bisa sebagai pelengkap pendidikan sekolah, sebagai penambah pendidikan sekolah, dan sebagai pengganti pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan non-formal. Nah, karakteristik pendidikan non-formal itu sendiri yaitu tujuannya itu memiliki jangka yang pendek dan khusus, dan kurang menekankan pada pemilikan ijazah. Lalu waktunya pun relatif singkat, jarang lebih dari 1 tahun, dan pada umumnya itu kurang dari setahun. Nah, pendidikan non-formal itu lebih menekankan pada masa sekarang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonominya. Lalu isi programnya itu, kurikulumnya itu berpusat pada kepentingan peserta didik dan potensi daerahnya. Lalu proses pembelajarannya pun dipusatkan pada lingkungan masyarakat dan lembaga. Jadi enggak di lingkungan sekolah pusat pembelajarannya tuh. Dan proses pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Lalu pengendalian. Nah, pengendalian di
pendidikan non formal itu dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik. Pengendaliannya itu tidak terpusat, jadi dikoordinasi antara lembaga-lembaga terkait. Dan pendekatannya itu yaitu pendekatan demokratis hubungan antara pendidik dengan peserta didik yang bercorak hubungan sejajar atas dasar kefungsian. Materi selanjutnya yaitu bentuk dan jenis penyelenggaraan pendidikan non-formal untuk kursus dan magang. Nah, kursus sendiri menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir keempat yang menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sistem pembelajaran di kursus itu terdiri atas input, proses, dan output. Input satuan kursus itu terbagi atas input lingkungan, input instrumen, input bahan mentah, dan input lain. Lalu, pengelolaan pembelajaran kursus, yaitu ada kemitraan dan kelengkapan sarana dan prasarana. Kemitraan, menurut Kamil, adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan membesarkan. Selanjutnya yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Menurut Keputusan Menteri P dan K nomor 079/1975, sarana pendidikan itu terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu bangunan dan perabotan sekolah. 2. Alat belajar yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga serta laboratorium. Yang ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Yang keempat yaitu ragam jenis dan bentuk lembaga kursus. Ada program kursus wirausaha kota, program kursus wirausaha desa, dan program kursus para profesi. Nah, program kursus wirausaha kota atau KWK itu adalah pendidikan kecakapan hidup atau PKH yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat perkotaan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan sikap mental, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Lalu, program kursus kewirausahaan desa atau KWD adalah program pendidikan kecakapan hidup atau PKH yang diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat pedesaan agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuh kembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab. Lalu program kursus para profesi. Nah, kursus para profesi atau KPP adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup atau PKH yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu. Lalu yang kelima ada pendaftaran dan perizinan. Nah, tahapan kriteria pendaftaran yaitu yang pertama tercatat. Nah, PLS tersebut telah dicatat oleh penilik pendidikan masyarakat setempat. Tahap kedua yaitu terdaftar. PLS tersebut terdaftar pada kepala seksi Dikmas dengan petunjuk penilik Dikmas. Tahap ketiga yaitu izin penyelenggara kursus PLS. Nah, izinnya itu dapat diberikan kepada penyelenggara atau pengelola kursus yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, tahap izin yaitu tahap C atau disebut tahap swadaya. Statusnya itu dalam masa pembinaan. Tahap ini itu maksimum 1 tahun. Selanjutnya tahap B atau disebut tahap swakarya. Statusnya dalam masa pengembangan. Tahap ini maksimum 3 tahun. Lalu tahap A disebut juga tahap swasembada. Statusnya itu dalam masa pemantapan. Masa berlaku tahap ini tuh
maksimum 5 tahun. Selanjutnya prosedur pengajuan permohonan izin. Nah, maksud diadakannya pendaftaran dan perizinan itu adalah untuk memberikan wewenang kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan kursus Diklusemas sesuai dengan jenisnya dalam rangka menunjang sukses program pembangunan di bidang pendidikan. Lalu selanjutnya magang. Nah, magang itu merupakan proses belajar yang dilakukan anak di tempat tertentu, baik didampingi oleh instruktur ataupun tanpa didampingi oleh instruktur. Bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengalaman kepada anak tentang proses mengerjakan suatu pekerjaan secara langsung di tempat kerja. Sasaran program magang itu adalah warga masyarakat Indonesia yang berusia 18-45 tahun yang belum bekerja atau belum berpenghasilan tetapi memiliki keterampilan yang relevan di bidang keterampilan yang akan dimagangkan. Nah, hasil yang diharapkan dari magang itu yaitu meningkatnya kompetensi peserta didik program magang, menyalurkan peserta didik magang untuk menjadi karyawan, mitra usaha, atau usaha mandiri. Lalu memperluas jangkauan layanan kursus dan pelatihan untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil dan mendukung kegiatan usaha atau industri baik barang ataupun jasa. Lalu waktu pelaksanaan magang itu dilaksanakan selama 3 sampai dengan 6 bulan. Nah, kriteria peserta magang sendiri yaitu masyarakat yang memiliki keterampilan, belum bekerja atau sudah bekerja tetapi menginginkan kompetensinya, ingin meningkatkan kompetensinya, dan peserta didik reguler pada LKP yang ingin mendapatkan pengalaman bekerja di suatu perusahaan atau industri. Materi selanjutnya itu penyelenggaraan pendidikan non-formal. Yang pertama itu ada penyuluhan dan kelompok belajar pendidikan non-formal. Nah, bagi pendidikan non-formal, bagi petani atau nelayan, penyuluhan itu adalah guru bagi mereka, karena sama dengan pendidikan formal. Pendidikan non-formal juga memiliki tujuan yang harus dicapai, tetapi sebagai pendidik bagi petani dan keluarganya. Pekerjaan penyuluh tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan, tetapi juga memotivasi, membimbing, dan mendorong mengembangkan swadaya dan kemandirian dalam berusaha sehingga dapat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Nah, penyuluh harus memiliki kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki peserta didik dalam usaha mengembangkan swadaya dan kemandirian peserta didik. Untuk memahami hal tersebut, seorang penyuluh itu harus memiliki kemampuan untuk menganalisa dan mengkaji secara mendalam apa yang menjadi minat dan kebutuhan peserta didik, atau kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi dan ketersediaan sumber daya alam, serta prioritas dari minat dan kebutuhan tersebut. Lalu kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan non-formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Nah, tujuan dari kelompok belajar ini adalah untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok belajar. Jenis kelompok belajar itu dapat berupa pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A, paket B, dan paket C. Lalu selanjutnya yaitu ragam bentuk penyelenggaraan pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal itu berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan non-formal juga dikelompokkan dalam pendidikan luar sekolah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991. Nah, pendidikan luar sekolah itu adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik dilembagakan maupun tidak. Yang termasuk jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga pemerintah, non-pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Nur Aziza. Baik, selanjutnya ada manajemen penyelenggaraan pendidikan non-formal. Manajemen penyelenggaraan PNF ini meliputi yang pertama perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal. Kemudian rencana operasional penyelenggaraan PNF, pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan PNF, kemudian evaluasi penyelenggaraan PNF, dan yang terakhir pembiayaan penyelenggaraan PNF. Jadi dalam manajemen penyelenggaraan pendidikan non-formal itu terdapat perencanaan, kemudian rencana operasional dan pelaksanaan, kemudian evaluasi dan pembiayaan. Yang pertama itu perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal. Menurut Dr. Anda Xiu Liang Li mengartikan bahwa manajemen itu ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari manusia untuk menentukan capaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi dalam melakukan perencanaan yang strategis untuk lembaga pendidikan non-formal ini bukan hanya membuat perencanaan, tapi harus memperhatikan beberapa fungsi dari perencanaan pendidikan non-formal. Adapun fungsi dari perencanaan pendidikan non-formal itu ada dua. Yang pertama itu menyusun rangkaian tindakan penyelenggaraan PNF, dan yang kedua itu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Jadi dalam membuat perencanaan strategis lembaga pendidikan non-formal itu kita harus memperhatikan yang dua fungsi tadi. Kemudian ada rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non-formal. Rencana operasional penyelenggaraan pendidikan non-formal ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama itu meramalkan, dalam artian memperkirakan waktu yang akan datang. Jadi dalam membuat perencanaan itu kita mesti meramalkan atau memperkirakan waktu. Kemudian yang kedua itu menetapkan maksud tujuan. Artinya hasil akhir yang diharapkan itu menentukan tujuan atau sasaran. Kemudian mengarahkan, artinya menetapkan urutan dari kegiatan yang diperlukan. Kemudian buat langkah-langkah yang akan diambil menurut prioritas pelaksanaannya. Kemudian ada menyusun tata waktu. Artinya menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukannya itu dapat berhasil dengan baik atau efektif. Kemudian menyusun anggaran belanja, artinya kita mengalokasikan sumber-sumber biaya yang tersedia. Kemudian yang terakhir itu memperkembangkan prosedur-prosedur, artinya kita melaksanakan perencanaan itu dengan baik. Dan yang ketiga itu ada pengaturan pelaksanaan penyelenggaraan PNF bagi warga belajar. Dalam pengaturan pelaksanaan ini, hal yang harus diperhatikan itu ada 3 aspek. Yang pertama itu pengelolaan warga belajar, kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh tenaga pendidik non-formal, kemudian yang terakhir cara meningkatkan efektivitas pendidikan non-formal. Yang pertama itu pengelolaan warga belajar. Dalam pengelolaan warga belajar ini biasanya kita dapat melakukan beberapa pendekatan, misalkan pendekatan kemanusiaan, artinya masyarakat diakui memiliki potensi untuk berkembang. Kemudian pendekatan partisipatif, jadi masyarakatnya itu dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat tersebut. Kemudian pendekatan kolaboratif, adanya kerjasama dengan pihak lain. Kemudian ada pendekatan budaya, jadi setiap program yang diterapkan itu disesuaikan dengan budaya pada lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, aspek yang perlu diperhatikan itu adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan tenaga pendidik non-formal. Faktor-faktor yang perlu diperhatikannya itu adalah kegiatan belajar berpusat pada peserta didik. Artinya kegiatan pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan non-formal itu disesuaikan atau berpusat pada peserta didik, jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Semisal masyarakat tersebut itu lebih terampil dalam hal keterampilan, maka program atau kegiatan belajaran yang perlu diterapkan pada masyarakat tersebut, misalkan cara program
program cara membuat kue putu atau apa seperti itu. Kemudian adanya kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas peserta didik. Jadi harus sesuai gitu. Hal yang perlu diperhatikan oleh peserta didik itu adalah kesesuaian isi program dengan sifat-sifat individualitas peserta didik. Seperti tadi. Kemudian yang ketiga itu cara meningkatkan efektivitas pendidikan nonformal. Caranya itu yang pertama menata konsep yang tepat tentang program-program pendidikan nonformal. Kemudian merencanakan program pendidikan nonformal, dan yang terakhir itu penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan nonformal. Dan yang keempat itu ada evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal. Menurut Grotelhusen mengemukakan bahwa evaluasi program adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Nah, dalam evaluasi ini kita perlu memperhatikan bagaimana penyelenggaraan pendidik non-formal, kemudian disesuaikan bagaimana cara mengevaluasinya, dan yang kedua itu ada pengaturan pelaksanaan sumber belajar. Jadi evaluasi itu harus disesuaikan juga dengan bagaimana pengaturan pelaksanaan sumber belajar tersebut. Dari segi kegunaannya, untuk mengukur keberhasilan peserta didik itu ada 3 jenis tes. Biasanya itu ada tes diagnostik, artinya tes itu dilakukan untuk mencari kebutuhan atau kekurangan atau kendala yang dialami oleh peserta didik. Kemudian tes formatif dan tes sumatif itu dilakukan untuk menguji seberapa kemampuan mereka. Kemudian yang kelima itu yang terakhir ada pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nonformal. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan nonformal itu meliputi ada 2, pembiayaan pemerintah sama pembiayaan lembaga kursus dalam mengelola pendidikan nonformal. Yang pertama itu pembiayaan pemerintah. Pembiayaan pemerintah itu sudah diatur dalam PP nomor 25 tahun 2000 tentang pendidikan, tentang penyusunan standar pelayanan minimal pendidikan atau disingkat SPM. Jadi pelayanan minimal pendidikan itu berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasional dan standarisasi nasional. Artinya dalam hal ini pendidikan nonformal itu diatur pada daerah tersebut. Kemudian hal ini seperti yang dikatakan oleh John Prophet, pada dasarnya pembiayaan itu diklasifikasikan menjadi 2 model. Jadi pada daerah tersebut bisa dilakukan pembiayaan dengan 2 model ini. Yang pertama itu flat grant model. Model ini menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya, tidak memperhatikan perbedaan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua itu ada equalization model. Model ini bertitik tolak pada kemampuan membayar masyarakat. Jadi masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang ekonominya itu tinggi. Kemudian yang kedua itu ada pembiayaan lembaga kursus dalam mengelola pendidikan nonformal. Jadi masyarakat, pemerintah, swasta, dunia usaha, dan industri sebagai pengguna jasa turut bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dengan cara berpartisipasi dalam pengadaan dana. Karena salah satu faktor penyebab belum tercapainya kualitas adalah karena keterbatasan dana untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Jadi kesimpulannya itu
dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan non-formal itu merupakan substansi manajemen lembaga kursus itu sendiri yang akan turut menentukan berjalannya penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Sumber pendanaannya pun bersumber dari masyarakat dan pemerintah sebagai stimulan, mengharuskan lembaga mempersiapkan perencanaan sampai dengan evaluasi terhadap sumber pendanaan. Jadi semakin banyak kerjasamanya lembaga itu dengan pemerintah, maka akan meningkatkan sumber dana dan meningkatkan keberlangsungan lembaga itu sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya kita akan melihat video yang berkaitan dengan pendidikan non-formal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam rangka pemantauan penyelenggaraan pendidikan non-formal informal atau PNFI, Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepri. Rombongan kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dedi Yusuf Macan Effendi, dan dihadiri belasan anggota Komisi 9. Setibanya di Tanjung Pinang, rombongan Komisi 9 DPR RI langsung melakukan pertemuan dengar pendapat di gedung daerah. Dalam kesempatan itu, Pemprov Kepri diwakili Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsul Bahrum, para kepala daerah, diantaranya hadir langsung Wali Kota Tanjung Pinang, serta Kepala OPD terkait di Kepri. Wali Kota Tanjung Pinang Sahrul menilai pendidikan non-formal masih sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan di Indonesia, terlebih bagi Tanjung Pinang sendiri. Sahrul mengatakan pendidikan formal harus saling menunjang dengan pendidikan non-formal untuk mendorong keberhasilan pendidikan di sekolah itu sendiri. Untuk itu, menurutnya keberadaan PNFI harus dipertahankan. Beratnya di buru-buru sekarang, semua kementerian lembaga menitipkan materi, sehingga diramu sedemikian rupa, berubah kurikulum setiap berapa tahun berubah, ya, kurikulum 2013, dulu kurikulum macam-macam. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dedi Yusuf, menjelaskan kunjungan kerjanya itu bertujuan untuk mencari solusi terkait Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud dan Peraturan Kemendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang nomenklatur Kemendikbud, di mana dalam Perpres dan nomenklatur tersebut ada penggabungan di Kemendikbud dengan dikti dari 10 Direktorat Jenderal atau Ditjen menjadi 7 Ditjen, dan 1 Ditjen ada yang tidak terakomodir atau dihapuskan, yakni Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Ironisnya, saat ini jumlah pendidikan non-formal se-Indonesia mencapai 20.000 lembaga dengan jumlah peserta yang telah dididik dan dilatih mencapai 7 juta per tahun, termasuk salah satunya bagi masyarakat yang putus sekolah sehingga bisa lewat paket A, B, dan C. Kabupaten Natuna itu adalah 314.300.000 ya. Kabupaten Anambas, Kepulauan Anambas 163.200.000 rupiah. Kabupaten Karimun 1.144.500.000. Kabupaten Lingga sekitar 264.900.000. Kabupaten Bintan 651.200.000 rupiah. Diakui Dede, Perpres itu memang domainnya pemerintah. Tetapi ketika masyarakat protes menjadi kewenangan DPR untuk dilakukan pengawasan, hasil diskusi tersebut menurut Dede akan menjadi catatan pihaknya sebelum melakukan rapat kerja dengan Kemendikbud. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.